Ya teman-teman, kita akan membahas terkait konsep perulangan atau loop, ya, di mana loop ini digunakan untuk mengeksekusi kode secara berulang-ulang kali, ya, sampai ratusan bahkan ribuan selama kondisi dari loop itu sendiri terpenuhi. Ya, kalau di Java dan mungkin di beberapa pemrograman bahasa pemrograman lainnya itu sudah sering teman-teman mendengar for, ada konsep for, kemudian ada konsep while dan ada konsep do while, ya teman-teman. Nah, untuk for sendiri, for ini biasanya untuk perulangan, ya, untuk perulangan yang menjalankan kode di mana jumlah iterasinya sudah ditentukan. Ya, misalkan mau diulang 3 kali atau mau diulang 4 kali atau 5 kali. Secara umum itu adalah konsep for. Kemudian untuk konsep while ini dia akan terus, ya, untuk menjalankan kode secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Nah, sebenarnya sama kurang lebih dengan do while. Hanya saja yang membedakan antara while dan do while ini adalah perbedaannya dari cara kerja. Ya, perbedaan while dan do while adalah pada cara kerja. Ya, kalau while sama juga dia menjalankan kode secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Ya, jadi saya tulis di sini saja while dan do while. Nah, perbedaannya adalah nanti kita akan bahas gitu ya, apa in dari while dan apa do while. Perbedaannya. Nah, sebelum itu mungkin kita ke for dulu teman-teman, ya. For ini biasanya memang sangat basic untuk digunakan. Jadi kalau secara sintaknya, ya, teman-teman bisa menggunakan shortcut for-i. Ya, for-i kemudian enter, dia nanti akan membuat blok for seperti ini, blok kode for, ya. Nah, yang dimaksud iterasinya sudah ditentukan adalah di sini teman-teman, ya. Nah, ini dia mempunyai nilai awal. I ini adalah nilai awalnya. Ya, sebenarnya ini hanya variabel. I ini boleh teman-teman ganti X, boleh diganti Y, boleh diganti bebas, ya, karena ini hanya berupa nama variabel, tidak harus I sebenarnya. Nah, ini adalah nilai awalnya, ya. Jadi nilai awalnya for adalah 0. Ya. Nah, sebenarnya ini tergantung logika kita masing-masing. Mau dimulai dari 1 juga tidak ada masalah. Sehingga nanti teman-teman harus menentukan jumlah iterasinya setelah nilai defaultnya ditentukan. Jadi ada 3 nilai pada kolom ekspresi for, ya, kondisi for di sini. Ada nilai defaultnya, ya, kemudian jumlah iterasinya berapa kali dia diulang, dan ini ada i++ itu sebagai penambahan jumlah iterasi. Jadi kalau plus itu maka dia nilainya akan semakin naik alias akan terus jalan, ya. Jadi nanti i-nya mulai dari 1, ketika di plus berarti nambah datanya menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah, yang biasanya perlu kita atur itu adalah di bagian ini, teman-teman. Nilai default dan nilai iterasinya berapa. Ya. Nah, kalau for di sini, kalau misalkan kita mulai dari 0, 0 itu dianggap data pertama. Jadi seperti ini. 0 sama dengan data ke 1. Ya. Kemudian 1 sama dengan data kedua. Dan seterusnya. Ya. Nah, beda halnya ketika i-nya ini misalkan kita ganti 1.
Kalau I kita ganti 1, maka seperti ini, tetap 1 data ke 1, 2 data kedua, dan seterusnya. Nah, ini balik lagi dengan logika kita masing-masing, teman-teman. Ketika kita menggunakan I, kita mulai dari 1, maka yang harus kita atur adalah di bagian kedua, yaitu berapa kali jumlah iterasinya. Karena di sini ada operator kurang dari, teman-teman tidak harus kurang dari sebenarnya, lebih dari, kurang dari, sama dengan pun itu boleh. Kecuali ini ya, tambah, kurang, kali, bagi, itu belum pas untuk masuk di for. Yang pas adalah kurang dari, karena kita perlu melihat ya berapa kali data ini akan diulang. Misal data dimulai dari nomor atau indeks ya, atau I ya, nomor I itu ke 1 mulainya, angka pertama. Nah, ketika kita mau menjalankan 3 kali, misalnya jalankan sebanyak 3 kali, maka kita harus cek di sini I kurang dari berapa. Apakah I kurang dari 3 ataukah I kurang dari 4. Nah, hati-hati dengan operator, teman-teman. Ketika kita mulai dari 1 data ke 1, 2 data kedua, dan kita ulang sampai dengan kurang dari 4. Berarti kalau kurang dari 4 sama dengan 3 ya, karena kurang dari 4. Nah, 3 sama dengan data ketiga. Nah, karena kita butuh dijalankan sebanyak 3 kali. Bu, bagaimana ketika kita ubah menjadi I kurang dari sama dengan 3? Nah, kita cek ya. 1 kurang dari 3, kalau iya ya, jika iya maka jalankan. Kita cek lagi, I-nya sama dengan jadi 2, nambah karena plus. Nah, 2 apakah kurang dari 3? Jika iya maka jalankan. Nanti I akan berubah menjadi 3. Nah, di sini akan dicek 3 apakah kurang dari 3? Jika iya maka jalankan. Padahal kalau teman-teman lihat 3 kurang dari 3 tidak ya. 3 ini adalah sama dengan atau kurang dari sama dengan 3. Sehingga 3 kurang dari 3 ini adalah kondisi false. Ya. Kondisi false di mana tidak akan jalan. Tidak dijalankan. Sehingga ketika dia tidak dijalankan, ini terminate atau ini dihapus, maka datanya hanya ada berapa? Ada 2. Sehingga tidak memenuhi keinginan kita untuk menjalankan sebanyak 3 kali. Tidak terpenuhi karena hanya bisa 2 yang dijalankan. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya adalah teman-teman bisa mengakalinya dengan operator ini. Boleh 3 kurang saat I kurang dari sama dengan 3 boleh. Nah, kalau sudah ada sama dengan, maka 3 ini akan ikut teman-teman untuk dicek. Ya, 3 sama dengan 3, kalau iya kondisi benar maka jalankan. Atau ketika teman-teman tidak menggunakan sama dengan sesuai yang diinginkan dijalankan sebanyak 3 kali, maka 3 bisa diganti 4 untuk memenuhi aturan 3 kali dijalankan. Gitu ya. Jadi untuk kondisi for itu memang kita harus menentukan I-nya dan juga menentukan jumlah iterasinya berapa kali, teman-teman. Ya, ini untuk defaultnya yang for. Baru nanti di dalam blok for ini kita akan menuliskan logic kodenya. Ya, apapun yang kita tuliskan di sini, mau input, mau output, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang while dan do while? Nah, di sini ada while. While itu punya struktur seperti ini, teman-teman. Ya, while itu punya struktur di mana dia
di dalam kondisi ini sebenarnya tidak paten ya seperti for. Isinya boleh, kondisinya bebas. Kalau for memang harus ada nilai awal dan lain sebagainya. Kalau while ini tidak ya. Dia bisa punya dua cara. Kalau while dijalankan secara dengan kondisi true gitu ya. Kondisi true ini dia akan mengulang terus tanpa henti kecuali diberhentikan secara sistem atau user. Kecuali kita yang memberhentikan dia ketika kondisinya true. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ketika kita input ada salah gitu ya. Input yang harus angka kita tuliskan karakter, yang harusnya integer kita isikan datanya string. Nah, sehingga kondisi true ini tidak terpenuhi. Jadilah kondisinya false. Karena kondisinya false itu maka otomatis diberhentikan pengulangannya. Ya. Atau sebenarnya while itu juga bisa mempunyai kondisi yang sama dengan for, ya. Jadi while itu bisa memiliki jumlah iterasi terbatas, bisa juga. Ya, atau kita tentukan. Boleh ya, teman-teman, bisa kita tentukan seperti itu. Hanya saja kalau while cara kerjanya adalah dia akan ngecek dulu ya di dalam kondisi ini apakah nilai yang di dalam while ini bernilai true ya, dia akan cek dulu kondisinya. Kalau iya, maka baru dia akan menjalankan logic program. Ya. Nah, beda dengan do while. Kalau do while di sini dia juga bebas sebenarnya ya. Ada kondisi true dan ada kondisi yang kita tentukan sendiri ya. Jumlah iterasinya itu bisa di sini. Nah, memang kalau sudah salah satu teman-teman ya. Nah, ini karena kedeteksi ada beberapa perulangan, tidak masalah, oke? Nah, kalau yang di do while dia akan menjalankan dulu bloknya ya. Dia menjalankan dulu di sini. Kalau dia sudah jalan ya, dia sudah menjalankan semuanya, baru dia akan ngecek kira-kira kondisi perulangannya tadi sesuai atau tidak, kondisinya true atau tidak. Kalau iya, baru akan dia ulang yang kedua kali ya. Tapi kalau while berbeda ya. Kalau while di sini adalah dia dicek dulu, kalau benar baru dia jalan. Selama dia nggak benar, isi dalam while tidak akan bisa dijalankan. Berbeda dengan do ya. Kalau do dia akan mungkin dijalankan dulu sama dia. Dijalankan baru cek kondisinya di akhir. Kalau yang while di awal. Sebenarnya ini dari kesemuanya ini teman-teman tidak ada patokan gitu ya. Kita harus pakai yang mana. Sesuaikan dengan kebutuhan. Semuanya bisa diakomodir. Ya, kita bisa pakai for untuk perulangan biasa, mau pakai while pun bisa, mau pakai do while pun boleh. Nah, kenapa kok di sini ada unreachable code? Ya, ada error di sini karena untuk do while itu menjadi hierarki yang paling atas, teman-teman. Ya. Kalau while kita bisa bikin banyak while dalam satu file. Tapi jangan sampai kita bikin while kemudian do while. Do while itu adalah hierarki paling atas dari konsep perulangan. Jadi ketika sudah ada do while, maka do while-nya yang akan menjadi perulangan
paling atas ya. Baru di dalamnya boleh ketika kita mau menggabungkan sebuah konsep perulangan boleh di dalam do ada while gitu tuh gak apa-apa ya. Misalnya kondisinya true. Nah, di dalam do ada while boleh, di dalam while ada for boleh. Ya, ini tidak masalah. Yang jelas do while ini merupakan hierarki paling atas. Ya, baru di dalamnya teman-teman silakan mau dicampur ya, ada while digabung dengan for dan lain sebagainya. Di dalam for bisa ada for lagi, bisa. Ya, di dalam while ada while lagi, bisa. Nah, ketika ada for bertingkat seperti ini, teman-teman, itu dinamakan nested loop. Ya. Nah, ini dinamakan nested loop atau loop bertingkat, perulangan bertingkat. Nah, itu nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Ya, jadi ini adalah konsep dulu terkait dengan loop dasar atau basic loop, teman-teman. Oke.